tadi. Mantan Presiden Joko Widodo menjadi figur kunci dalam polemik kasus kuota haji Indonesia. KPK belakangan mengungkit pertemuan Jokowi dengan Kerajaan Arab Saudi pada 2023 silam yang telah menghasilkan 20.000 kuota haji tambahan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Menteri Agama tahun 2020-2024 Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji. Penetapan tersangka tersebut menjadi pintu masuk penyelidikan lebih jauh atas tata kelola dan distribusi kuota haji. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menilai Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi figur kunci dalam polemik kuota haji Indonesia. Menurut Boyamin, penambahan kuota haji yang diperoleh Indonesia tidak terlepas dari peran langsung Jokowi yang melakukan lobi kepada Kerajaan Arab Saudi. Karena itu, ia menilai penelusuran perkara ini tidak bisa dilepaskan dari proses diplomasi di level tertinggi negara. Kalau memang seperti itu, apakah di pelaksanaannya yang nakal atau Pak Jokowi tidak ngawasi, tidak memastikan itu hanya untuk haji reguler loh, tidak boleh loh untuk haji plus misalnya, kan begitu mestinya. Jangan dibiarkan terus kemudian jawabannya ya jangan tanya saya, itu kan nggak boleh begitu kalau urusan manajemen pemerintahan yang baik gitu ya. Tapi karena gara-gara amanah untuk dipotong antrian supaya lebih cepat tapi malah dijual, ini kan rugi juga kita seluruh rakyat Indonesia, terutama calon jamaah haji yang akhirnya harus nunggu 30 tahun. Dan itu kuncinya di mana? Di Pak Jokowi, harus diminta keterangan gitu ya. Tidak hanya maki, Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu juga mengungkit pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman pada Oktober 2023 silam yang menghasilkan 20.000 kuota haji tambahan. Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia dan ketemu waktu itu adalah MBS ya, Muhammad bin Salman, kemudian cerita terkait dengan bahwa antrian haji, maksudnya antrian haji yang reguler itu sudah mencapai puluhan tahun, gitu, seperti itu. Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota yang biasanya 221.000, kemudian ditambahlah 20.000 kuota itu. Nah, kuota ini diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu kepada negara, bukan diberikan kepada perorangan nih, bukan diberikan kepada Menteri Agama, bukan diberikan kepada siapa yang kena, tapi kepada negara. Atas nama negara nanti untuk digunakan bagi rakyat Indonesia. Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa sejumlah biro perjalanan haji dan umrah untuk menelusuri alur distribusi kuota, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan dalam pemanfaatan kuota tambahan. KPK menegaskan, penyidik difokuskan pada aspek pengelolaan dan distribusi kuota di dalam negeri, terlepas dari proses diplomasi penambahan kuota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tim Liputan Metro TV. Jadi apa saja data yang dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ke KPK terkait kasus korupsi kuota haji, dan siapakah sosok istri pejabat Kementerian Agama yang disebut punya rekening gedut? Kita langsung konfirmasinya dengan Koordinator Maki Boyamin Saiman, dan juga kami sudah berusaha untuk mengundang pihak kuasa hukum dari tersangka Yakut Khalil Qomas, namun sayang sekali untuk kali ini belum bisa bergabung dengan Prime Time News. Bang Boy, selamat malam, apa kabar? Malam Iqbal, kabar baik. Terima kasih Bang Boy sudah bergabung dengan Prime Time. Bang Boy, jika KPK menggunakan pasal 2 Undang-Undang Tipikor ya, soal memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, di luar soal kebijakan, perlukah KPK menyiapkan pembuktian kickback atau adanya uang yang diterima oleh Yakut, Mas Boy? Iya, kepada siapapun gitu Iqbal, bukan hanya fokus kepada Yakut, karena ini kan sebenarnya penerapannya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi sepanjang itu menguntungkan pihak swasta dari travel haji plus ya sudah terpenuhi gitu.
Tapi kalau nanti bisa memungkinkan dilacak melalui orang-orang terdekatnya, orang lain atau rangkaiannya apa, apakah yang saya sebutkan misalnya kebun durian atau pembelian tanah-tanah, pembelian rumah, usaha restoran ataupun ada bahkan seperti klinik itu nanti bahwa terafiliasi dengan siapapun, bisa jadi juga termasuk dengan Pak Yakut, ya harus diproses gitu, dijadikan melengkapi berkas dan melengkapi fakta hukumnya gitu. Jadi bisa niatnya hanya level minimal begitu, tapi diskresinya salah, akhirnya menguntungkan orang lain, sama sekali yang bersangkutan tidak menerima, tapi ya tetap dianggap bisa dinyatakan bersalah karena menguntungkan orang lain kan gitu. Tapi yang jelas sekali lagi berkali-kali kan ini baru saya kemukakan juga gitu, bahwa antrian itu kan yang jadikan dasar utama lobby untuk menerima tambahan. Tahun 2023 ada tambahan 8.000 jamaah, dan itu dengan di formula yang benar, yaitu untuk haji plus hanya 8%. Terus kemudian untuk reguler otomatis 92%. Justru ketika dapat tambahan banyak 20.000 dengan alasan mestinya ya yang diutamakan adalah memotong antrian haji reguler, nah itulah yang kemudian dipecah jadi separuh-separuh, padahal hanya maksimal 8%. Nah itu pun mestinya kalau haji plus saya kemukakan di sini, Iqbal, itu juga yang berdasarkan antrian, karena haji plus itu juga antriannya sudah 6 sampai 7 tahun. Nah, mestinya nggak boleh bahwa kemudian orang yang tanpa antrian berangkat gitu, karena harusnya dimasukkan sistem fiskohat, baik yang reguler maupun yang haji plus. Nah, ternyata yang haji plus langsung berangkat, kenapa? Ada tambahan 2.000 sampai 10.000 dolar Amerika. Itu ya 50 juta sampai 150 juta. Nah, kalau tidak ada tambahan yang demikian banyak, maka tidak akan terjadi pungutan liar itu tadi gitu. Jadi ini yang, jadi jangan kemudian loh saya hanya membagi 50%, oh nggak ngerti kalau ternyata dijual oleh anak buah saya, ya nggak begitu juga gitu. Itu yang karena apa? Nyatanya betul-betul selain harusnya 8% jadi 50% juga tidak perlu antrian, itu yang nggak boleh itu, Iqbal. Bang Boy, itu kan yang 8% itu jelas-jelas ya sudah ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Jelas tercantum di situ 8%, artinya ya sisanya yang untuk reguler 92%. Nah, kalau memang sesuai dengan undang-undang ini kan artinya ada pengawasan, ada monitor di situ. Lalu menurut Anda siapa yang bertanggung jawab sehingga kebijakan yang seharusnya sesuai dengan undang-undang ini akhirnya tidak dilaksanakan sesuai undang-undang, Bang Boy? Ya, yang paling tidak kita ikuti pola KPK bahwa tersangkanya Pak Menteri itu sudah benar, karena surat keputusan yang dibuat itu kan juga salah juga, harusnya peraturan Menteri tapi ternyata surat keputusan Menteri, berulang-ulang saya katakan. Nah kalau bicara kebijakan memang Menteri, karena yang merubah harusnya 8% itu kan dengan SK Menteri. Tapi ya saya bisa menyatakan bahwa rencana awal dan lobby awal itu kepada, dan itu ada di YouTube-nya Kementerian Sekretariat Negara gitu, masih ada sampai sekarang. Pak Jokowi pun bahkan mendeklar membanggakan mampu melobi sehingga tambah dapat 20.000, dan juga dinyatakan bahwa itu dalam rangka memotong antrian yang panjang. Gitu. Nah, Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan, bukan hanya kepala negara loh ya, sebagai kepala pemerintahan harus mengawasi pelaksanaannya, karena merasa bangga saya loh yang berhasil memperjuangkan ini, maka harus istilahnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memotong antrian untuk haji reguler. Kenapa? Nanti bisa untuk promosi lagi tahun berikutnya untuk meminta kepada pemerintah Arab untuk ditambah lagi, kan harusnya kan begitu. Pasti ada harus punya gambaran, kalau nanti pelaksanaannya jelek maka pasti tidak ditambah lagi yang banyak. Bang Boy, artinya tidak cukup hanya sekedar memberikan instruksi saja kemudian mempercayakan kepada menteri, tidak cukup hanya seperti itu? Ya bisa aja, kalau dalam posisi itu ya apapun urusan teknis urusan menteri gitu. Tapi ini urusan negara loh ya. Kita dapatnya dari negara Arab Saudi atas dasar upaya dari kepala pemerintahan kita Pak Jokowi ke sana. Itu kan harus dijaga amanah itu.
memotong antrian ya memotong antrian, dan nanti dilaporkan kepada pemerintah Arab yang memberi itu, pasti ada kewajiban itu secara moral pun gitu, bahwa ini sudah dilaksanakan baik dan memotong antrian. Tolong tahun depan diberi lagi minimal sama, bahkan harus ditambah gitu. Nah, itu kan artinya mestinya kita akan pamer di situ. KPK meminta waktu Pak Jokowi untuk memberikan keterangan terkait dengan hal ini. Oh, harus. Kenapa? Yaitu tadi untuk memastikan minimal memang untuk memotong antrian. Nah, artinya kan yang salah bisa jadi di Pak Yakut, karena dia tidak dalam rangka memotong antrian, karena dia diberikan haji plus itu pun juga tidak yang antrian gitu. Nah, seperti bupati menyuruh membangun jembatan. Nah, jembatannya dibuat jelek. Nah, ini berarti kan yang salah memborong dan kepala dinas PU-nya gitu misalnya kan. Jadi ini justru untuk memastikan. Nah, apakah itu minimalis itu bisa aja lebih tinggi lagi? Ternyata Pak Jokowi tahu. Udahlah, yang penting saya mintakan 20, yang penting nanti dapat untuk motong antrian. Alasan itu supaya dikasih. Tapi kalau sudah dapat nanti kamu terserah kamu baginya. Nah, kalau gitu gimana? Atau mungkin waktu lobby itu sudah ada pengusaha yang dompleng, yang sebenarnya sudah akan mengambil itu yang 50%, bahkan begitu. Loh, kalau begitu kan malah ada dugaan sekongkol gitu Mas Iqbal. Ya itu kan bisa, maka harus dipanggil supaya antara tadi yang minimalis diserahkan itu, tapi berarti kan Pak Yakut yang memang salah melaksanakan instruksinya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi membiarkan, atau Pak Jokowi malah tahu, atau Pak Jokowi malah mengizinkan, kan begitu. Stratanya itu kan bisa begitu, maka harus dipanggil, harus diminta keterangan. Minimal itu tadi, bahwa memang itu untuk memotong antrian, dan dia sudah menginstruksikan untuk memotong antrian, artinya untuk reguler. Oke, baik. Jadi seandainya jika memang tidak ingin timbul syak wasangka dalam kasus ini, seharusnya siap untuk dimintai keterangan ya. Terima kasih. Kan macam-macam sudah ada tuduhan bahwa ini di medsos katanya Yakut setor untuk kampanye misalnya. Nah itu kan Pak Jokowi harus dipanggil juga. Benar nggak untuk kampanye? Bukan untuk kepada Pak Jokowi, tapi bisa saja untuk kegiatan kampanye yang diinisiasi Pak Yakut sebagai tim sukses. Nah itu perlu didalami juga gitu loh, Pak. Masih. Baik, oleh karena itu yang harus diluruskan ya. Terima kasih Bang Boyamin Saiman sudah bergabung dengan Prime Time News. Dan pemirsa, sesaat lagi hamparan sampah di Tanggul Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara meresahkan warga sekitar. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.